Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Seringkali kita ingin berbuat sesuatu, tapi terkadang sesuatu itu tidak pernah terjadi. Tapi tidak sedikit niat-niat kita yang Allah sampaikan. Ada orang yang kepingin berangkat umroh, bertahun-tahun dia memendam keinginan itu. Subhanallah, suatu saat datang seorang yang memberangkatkan dia untuk umroh. Ada sebagian orang yang ingin berangkat haji. Dari sejak muda dia menabung sampai ajal datang dia belum berangkat haji. Ada orang yang bergelimang harta untuk berangkat haji, tiap tahun dia bisa, tapi sampai mati pun gak berangkat haji. Supaya kita sadar bahwa segala kebaikan itu dari Allah Jalla Jalaluhu. Segala keburukan itu kita penyebabnya. Sehingga seorang muslim tatkala terkena musibah, tatkala keburukan yang menimpa dia, gak perlu cari kambing hitam. Allah sudah menetapkan ma asabaka min hasanatin faminallah. Kebaikan apa saja yang menimpamu itu dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsi. Tapi kalau kamu tertimpa keburukan itu dari dirimu sendiri. Maka sering-sering kita mengucapkan alhamdulillah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang ucapan alhamdulillah ini, alhamdulillahi tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani ma baina as-sama'i wal ardh. Ucapan subhanallah alhamdulillah itu memenuhi ruang antara langit dan bumi ini. Tapi sayangnya kita jarang bertasbih, jarang bertahmid. Coba kita lihat hari-hari kita, dari pagi sampai sore hitung tasbih kita, mungkin hanya selesai sholat. Hitung tahmid kita, mungkin hanya selesai sholat. Seakan-akan ucapan itu hanya dibaca selesai sholat. Nah, selesai sholat kita baca, tapi antum bisa duduk memuji Allah, bisa duduk bertasbih kepada Allah. Naik kendaraan, apa yang dibaca seorang hamba ketika naik kendaraan? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Maha suci Allah yang menundukkan kendaraan ini buat aku. Karena banyak jemaah yang berangkat umrah dan haji berpikiran bahwa bacaan subhanalladzi sakhkhara lana hadza itu untuk ziarah. Kalau mau ziarah itu mutawifnya ngomong, jangan lupa baca doa bismillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Doa itu bukan doa ziarah, tapi doa apa? Naik kendaraan. Kita tiap hari naik kendaraan.
Apakah kita baca doa itu? Sebagian kita meremehkan. Oh, misalkan yang penting bismillah, Ustaz. Ketika antum meraih sesuatu di dunia, selalu ingin meraih yang paling maksimal. Tapi untuk akhirat kita selalu minimal. Orang umroh, tahallul. Antum lihat kebanyakan dari kita itu kalau tahallul habis umroh nggak botak. Kebanyakan berapa helai dari sini, berapa helai dari sini, di sini ya kira-kira 17 rambutnya. Sah apa enggak umrohnya? Sah. Itu batas minimal. Tapi kita tidak pernah mau meraih yang maksimal. Rasul SAW ketika berangkat haji, ketika umroh, beliau botakin rambut. Ada yang rambutnya lebih indah dari rambut Rasul SAW? Ada. Ada yang lebih cinta pahala daripada Rasul SAW? Ada. Beliau botakin rambutnya supaya dapat yang maksimal. Dengan setiap rambut itu diampuni dosa antum. Yang hanya mencukur 17 rambut, berapa dosanya diampuni? 17. Yang hanya mencukur 20 helai rambut, berapa diampuni? 20. Yang membotak rambutnya, kata Nabi SAW, laka bi kulli sya'ratin hasanah. Engkau akan mendapatkan dengan setiap rambut satu kebaikan. Dengan setiap rambut akan diampuni dosa. Walaka bi kulli sya'ratin saqatat, dengan setiap rambut yang jatuh akan jadi cahaya buat engkau pada hari kiamat. Udah dijelaskan hadis ini. Afwan Ustaz, ana malu kalau botak Ustaz. Ya nggak apa-apa, silahkan. Hidup ini pilihan. Antum memilih dapat 10 atau dapat 9 atau dapat 1, terserah antum. Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Allah nggak butuh kita datang ke masjid pagi ini, nggak butuh. Bahkan Allah tidak butuh kita beriman sama Dia. Allah mengatakan faman syaa falyu'min, yang mau beriman monggo. Wa man syaa falyakfur, yang mau kafir monggo. Hidup ini indah jemaah. Allah tuh nggak suka hubungan kita sama Dia dibangun di atas keterpaksaan, nggak suka. Berat kalau hidup ini karena terpaksa. Makanya Allah katakan Jalla Jalaluhu, la ikraha fid din, nggak ada pemaksaan dalam beragama, nggak ada. Islam ini benar-benar rahmatan lil alamin. Rasul SAW bertetanggaan sama orang musyrik, bertetanggaan dengan orang Yahudi. Nggak ada dipaksa orang Yahudi untuk masuk Islam, nggak ada. Sampai akhirnya mereka sendiri yang berkhianat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salammu tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabatnya. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Jemaah, sebelum kita mulai, Anda lihat ini banyak tempat kosong. Cuma sebagian di antara antum tidak mau bergerak dari tempat. Antum lihat ada banyak yang berdiri di luar sana, nggak bisa masuk. Maka Anda berharap semuanya berdiri. Coba semuanya berdiri. Alhamdulillah. Berbagi itu indah, jemaah. Apalagi kita tidak berbagi harta. Kita berbagi satu petak, satu jengkal dari tempat kita, untuk Allah ganti dengan yang luasnya seluas langit dan bumi ini. Allah mengatakan, wa idza qila lakum tafassahu fil majalis, idza qila lakum tafassahu fil majalis, apabila dikatakan kepada kalian tolong luaskan, tolong bergerak, tolong bergeser, apa yang akan terjadi? Yafsahillahu lakum,
Allah akan memberikan keluasan buat kalian. Jadi kalau antum lagi punya masalah, lagi sempit hidup antum langsung luaskan tempat antum. Ya Allah, mudah-mudahan luaskan buat aku. Maka semoga yang meluaskan tempatnya diluaskan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Jamaah rahimakumullah, apa tema kita hari ini? Ketika bidadari berdoa, ternyata makhluk-makhluk yang di atas itu mengikuti perkembangan orang yang hidup di muka bumi. Apa yang kita cari dalam kehidupan ini, insyaallah? Ada orang yang dari kecil sampai besar memiliki ambisi yang sangat rendah sekali. Ambisi dia, anak mau jadi profesor, anak ingin punya rumah, anak ingin menikah. Hanya seperti itu. Semua yang dia inginkan ternyata akan dia tinggalkan. Orang mau jadi profesor itu sekolahnya berapa tahun? SD 6 tahun. Hitunglah. SMP 3 tahun. SMA 3 tahun. 12 tahun. Jadi profesor nggak bisa. S1 tambah lagi, S2 tambah lagi, S3 tambah lagi. Belum dia harus menulis berbagai macam riset dan penelitian. Berat ternyata untuk mendapatkan sesuatu yang akan ditinggalkan. Gelar itu akan ditinggalkan. Jabatan itu akan dia tinggalkan. Pasti. Itu satu kepastian. Tapi terkadang kita cari surga Allah itu malas. Umar bin Abdul Aziz, dia mengatakan, innali nafsan tawwaqah. Aku ini punya nafsu yang ambisius. Aku pernah bernafsu untuk menikah dengan Fatimah binti Sulaiman bin Yam. Fatimah ini anaknya Khalifah. Aku bernafsu untuk menikah dengan Fatimah. Allah kasih nikah dengan putrinya Khalifah. Dan aku berambisi untuk jadi gubernur. Jadi gubernur aja. Dan jadi gubernur. Kemudian aku berambisi untuk jadi khalifah. Dan jadi khalifah. Nih posisinya wanita, jabatan yang lebih tinggi. Ketika jadi khalifah, Umar bin Abdul Aziz berubah. Waktu jadi gubernur, dia pernah dapat hadiah kain harga 600 dirham dari temannya. Dia ngomong, kain ini masya Allah bagus banget, kecuali satu kainnya masih agak kasar. 600 dirham. 600 dirham itu dulu 10 dirham bisa untuk beli 10 ekor kambing. 1 ekor kambing. 10 dirham 1 ekor kambing. Berarti 600 dirham berapa ekor kambing? 60. Kalau 1 kambing 1 juta, 60 juta. Kata dia ini bagus kayaknya, cuma ada kasar. Ketika dia jadi khalifah, temannya itu menghadiahkan kepada Umar bin Abdul Aziz kain. Harganya 6 dirham. 6 dirham. Ketika dikasih hadiah, dipegang sama Umar bin Abdul Aziz. Kain ini sih, aku suka banget dengan kain ini. Cuma masalahnya satu, terlalu halus, kata dia. Bingung ini temannya. Dulu aku kasih 600 dirham, kata kamu kasar. Sekarang aku kasih 6 dirham, kata kamu terlalu halus. Ada apa? Kata dia, aku ini punya jiwa yang
ambisius. Aku ingin menikah dengan Fatimah, anaknya Khalifah. Aku menikah. Aku ingin jadi gubernur kota Madinah. Aku jadi gubernur kota Madinah. Aku ingin jadi khalifahnya umat Islam. Aku jadi khalifahnya umat Islam. Yang kekuasaannya pada waktu itu jamaah Allah. Islam itu sudah masuk ke Andalusia, sudah masuk ke Spanyol pada waktu itu, dan dia khalifah. Selesai Mesir sampai Aljazair, sampai Tunisia, Maroko, nyebrang ke sana. Sudah sampai ke Kabul, sudah sampai ke Azerbaijan Islam pada waktu itu. Kekuasaan yang begitu besarnya diraih oleh Umar bin Abdul Aziz. Dikasih kain harga 6 dirham, dia mengatakan terlalu halus kayaknya. Kata dia, setelah aku dapatkan semua, setelah aku yang ambisikan sudah aku raih, ambisiku nggak berhenti. Aku lihat ada sesuatu yang lebih tinggi dari semua. Aku lihat ada surga Allah Jalla. Aku berharap bisa masuk surga. Subhanallah. Itu ambisi seorang hamba. Antum udah dapat ini, cari yang lebih tinggi. Cari yang lebih bernilai daripada apa yang kita lihat di muka. Maka doa seorang yang beriman itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Main. Dia ingin hidup bahagia di dunia. Kita tahu dunia ini memang mazra'atul akhirah. Dunia ini kebun menuju surga. Kita butuh modal hidup di dunia untuk menuju surga. Tapi kita juga minta wa fil akhirati hasanah. Kita minta bahagia di akhirat. Dan ketiga, kita minta diselamatkan dari api. Jadikan itu cita-cita kita. Surga Allah Jalla Jalla. Bukan berarti seorang muslim meninggalkan dunia ini. Ketika orang masuk surga mendapatkan karunia dari Allah, karena tidak ada yang masuk surga kecuali dengan karunia Allah dan rahmatnya. Nggak ada yang masuk surga itu sebagai pengganti amalannya, nggak ada. Amalan kita tuh nggak cukup ya untuk bayar surga, nggak cukup. Antum nih, pantaskah seorang tukang? Ada seorang mandor, dia punya bos. Bosnya ngomong, antum bangun rumah. Sudah, tipenya seperti ini yang kamu suka. Bangun, selesai bangun. Kata bosnya, ambil rumah ini. Sesuaikah hasil kerja dia yang dia digaji, kemudian dikasih rumah? Orang mengatakan, enggak, ini bukan pengganti pekerjaanku, ini bonus dari bosku. Karena pekerjaanku nggak senilai dengan rumah ini. Rumah ini harganya 10 miliar. Gajiku sebulan cuma 10 juta. Berapa tahun dia bisa dapat rumah itu? Gajinya 10 juta, harga rumahnya 10 miliar. Berapa tahun? Kalau 10 tahun berapa dia kumpulkan? 100. Enggak, 10 tahun 1,2 miliar 10 tahun. Berarti dia harus 40 tahun kira-kira bekerja baru dapat. Bagaimana dengan surga yang luasnya seluas langit dan bumi? Mungkinkah kita raih hanya dalam 60 tahun? Mungkinkah diraih dalam 100 tahun? Ada. Andai kata seorang hamba, kata Nabi alaihi salatu wassalam, mundu an wulid, mulai sejak lahir sampai mati, yajurru qadamahu fi ta'atillah. Dia terus beribadah dari lahir sampai mati. Nanti di akhirat dia akan lihat, ternyata yang aku amalkan sedikit sekali.
ketika antum masuk surga. Kata Allah di surat Fussilat ayat 31-32, Allah mengatakan, walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Di dalam sana bagi antum semua yang disukai oleh jiwa antum. Walakum fiha ma tadda'un. Semua yang diharapkan, semua yang antum gambarkan antum dapatkan. Nuzulan min ghafurir rahim. Itu Allah karuniakan kepada antum sebagai jamuan dari Allah. Antum singgah di surga Allah. Hari ini kita singgah di rumah Allah. Semoga kelak kita bisa singgah di surga Allah. Apa yang paling disukai lelaki dalam kehidupan ini, coba? Jawab. Antum yang paling disukai apa? Kalau antum ada pilihan, duit 1 miliar, sudah, dengan satu perempuan cantik, antum milih mana? Milih dua-duanya. Memang kita ini subhanallah. Tapi kecondongan lelaki kepada wanita itu lebih tinggi daripada kecondongan kepada harta dan jabatan. Bahkan terkadang dia meraih jabatan dengan harta untuk wanita. Antum lihat, antum kalau ini ibu-ibu ini, bapak-bapak ini punya rahasia. Bapak-bapak itu kalau miskin, masya Allah, sama istrinya, dia selalu pulang bawa sesuatu di ini. Ketika fulusnya bertambah, mulai dia nabung. Dia kasih istrinya, ini istri. Mungkin istrinya biasa dikasih 1 juta, dikasih 5 juta sama dia, karena dia tambah kaya. Tapi sang suami nabung. Ketika duitnya banyak, kira-kira apa yang dilakukan suami? Kayaknya bisa kawin lagi, cukup fulusnya. Nah, tidak bisa dipungkiri jemaah, fitnah terbesar bagi kaum lelaki adalah wanita. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma taraktu fitnatan asyadda 'ala rijal minan nisa. Aku tidak meninggalkan sebuah fitnah yang lebih berbahaya buat kaum lelaki dari wanita. Oleh karena itu di dalam Al-Quran Karim, Allah itu sering menyebutkan bidadari, hur'in, azwaj mutahharah. Tapi Allah tidak menyebutkan bidadara buat wanita. Kenapa? Perempuan itu malu kalau ngomong masalah lelaki, malu dia. Tapi kalau lelaki ngomong tentang wanita, masya Allah. Apalagi kalau ngomongnya masalah poligami, itu habis maghrib sampai subuh belum habis. Semua nawarkan teori, ini ada teori, ada teori. Masya Allah. Maka ada lelaki-lelaki yang disebut dajjal so'ah, yaitu ayam yang berkokok tapi nggak bertelur. Terus karena dia ada kecondongan kepada wanita. Ada yang takut sama istrinya, ada yang takut sama Allah. Ada sebagian yang tidak takut sama Allah berzina, karena godaan wanita begitu dahsyat. Maka Allah sebutkan nih, kalian akan dapat bidadari surga, perempuan-perempuan, karena kita suka perempuan. Kalau ada yang mengatakan kenapa sih yang ditawarkan selalu perempuan? Karena lelaki cinta dengan wanita. Kalau ada lelaki yang tidak cinta dengan wanita, apa namanya? LGBT. Nah, jangan. Bahaya kalau ada lelaki nggak suka sama perempuan, nggak usah terus terang. Ana lihat perempuan lewat, nggak terbetik di hati ana, siapapun. Tapi kalau melihat laki yang lewat, na'udzubillah, ada syaitan, bukan manusia.
sebelum kita bicara tentang bagaimana bidadari ketika berdoa, bagaimana sih sifatnya bidadari? Supaya kita berhenti berzina, berhenti kita memandang sesuatu yang diharamkan. Tidak ada alasan buat seorang lelaki berzina, nggak ada. Sedangkan Allah telah menghalalkan bagi dia 4 wanita. Nggak ada. Ada yang mengatakan anak nggak tahan, nggak kuat berzina, nggak ada alasan. Allah murka kepada lelaki yang berzina. Dan ada seorang wanita kalau suaminya berzina nggak masalah. Na'udzubillah juga. Tapi jangan sampai dia dengar suaminya kawin lagi. Itu dengar suaminya kawin lagi langsung ke psikiater. Ada sama yang hidupnya jadi hancur. Dia dengar suaminya nggak benar. Suaminya suka keluar kota, suka nginep di hotel sana sini. Aduh, anak tutup telinga. Apa yang dilakukan suami anak di luar, anak tutup telinga. Yang penting di dalam rumah dia suami. Nih, suaminya melakukan yang haram apa dia tutup telinga. Tapi suaminya menikah lagi dengan yang halal, dia hancurkan rumah tangga. Maka lihat bagaimana wanita-wanita surga. Di surat Al-Waqi'ah ayat 22-23 Allah mengatakan wa hurun 'ain ka'amsalil lu'lu'il maknun. Dan di sana ada wanita-wanita yang matanya indah, matanya lebar, putihnya putih, hitamnya hitam. Antum pernah melihat biasanya animasi ada apa yang matanya lebar ya? Seperti itu. Kenapa orang bikin seperti itu? Karena menurut dia itu indah. Nanti yang Allah sediakan lebih indah dari itu dan tidak pernah dilihat oleh seorang itu. Nggak ada terbetik kayak gini, nggak ada. Lebih indah dari semua itu. Allah katakan ka'amsalil lu'lu'il maknun, seperti mutiara yang terjaga, yang tidak terkena mentari, yang tidak terganggu dengan apapun, putih bersih, bening. Allah sebutkan di ayat lainnya di surat Ar-Rahman ayat 58, ka'annahunnal yaqut wal marjan. Perempuan-perempuan itu seperti permata, beningnya seperti permata. Wal marjan, dan dia putihnya seperti putih dan bersihnya mutiara. Ada wanita yang seperti ini di dunia ini? Nggak ada. Nggak ada. Perempuan itu dengan bertambah umurnya, ya kita akan lihat bapak-bapak yang dulu terkagum-kagum sama istrinya, Allah Akbar, dilihat istrinya, ya Allah, wis perot ya. Akan sampai umurnya bunga itu akan lain karena kita hidup di dunia. Tapi di surga kata Allah Jalla Jalaluh di surat Al-Waqi'ah ayat 35-37, inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkaran uruban atrab. Kami jadikan bidadari itu diciptakan spontanitas di surga. Allah ciptakan. Dan kami jadikan mereka semuanya gadis. Semuanya gadis. Kemudian apakah kegadisannya hilang? Dan umur mereka sebaya uruban atraba, dikatakan 33 tahun lah umurnya sebaya. Dan disebutkan uruban. Apa artinya uruban? Para ulama menjelaskan makna uruban ini, katanya mutahabbibat ila azwajihinna, selalu mengambil hati suaminya,
Suami itu kalau melihat istrinya, ya Allah. Makanya kalau ibu-ibu ingin menjadikan baiti jannati, rumahku surgaku, contoh nih, bagaimana bidadari surga. Sebelum nanti bidadari surga berdoa. Kalau sudah berdoa bahaya hidup Anda. Kalau bidadari surga sudah berdoa, berarti istri di dunia ada masalah. Dia tidak seperti bidadari surga yang selalu berusaha mengambil hati suaminya. Bagaimana mengambil hati suaminya? Ya, apa saja yang disukai suaminya lakukan. Kemudian jamaah, masih banyak dalam Al-Quran sifat-sifat penghuni surga. Di dalam hadis disebutkan bahwasanya penghuni surga itu, kata Nabi alaihi salatu wassalam, likulli imri'in minhum zaujatan. Setiap orang yang masuk surga ini minimal punya 2 istri, minimal. Minal hurin in, dari bidadari surga. Ana izin minum jemaah. Bagaimana kondisi bidadari surga ini? Yura mukhu suqihinna min wara'il azmi wal lahm min al-husn. Itu sumsumnya itu kelihatan, kata Nabi SAW, sumsum betisnya itu kelihatan dari balik daging dan tulang. Dari indah, dari putihnya dia. Disebutkan seperti permata dia. Orang kalau di dunia menggambarkan cantik itu seperti apa? Seperti Barbie. Akhirnya seorang, inilah gambaran wanita yang paling cantik. Nah, itu bukan gambaran wanita, itu gambaran wanita yang dalam benak manusia saja, yang nanti disediakan sama Allah. Masya Allah, dari permata seakan-akan mereka jauh. Pernah ada seorang datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, afil jannati faras, apakah di surga itu ada kuda? Orang ini suka sama kuda. Dia suka sama kuda. Ada di dunia orang yang suka sama motor. Motor ini dia suka, koleksi ini motor-motor. Nih sahabat suka banget sama kuda. Dia bertanya, di surga ada enggak kuda? Apa kata Nabi SAW? Idza udkhiltal jannah atau idza dakhaltal jannah, kalau kamu masuk ke surga atau dimasukkan ke dalam surga, utita bi farasin min yaqutatin hamra la janahan atau lahu janahan, akan didatangkan kepadamu seekor kuda yang terbuat dari permata merah, memiliki 2 sayap. Engkau akan diperkenankan untuk naik ke sana. Fayatiru bika haitsu syaa atau haitsu syi'ta. Dia akan terbang bersamamu kemanapun engkau mau. Itu siapa? Kudanya saja di surga terbuat dari permata. Allahu Akbar. Makanya wanita-wanita di surga kelihatan tuh sumsumnya, susum kakinya dari balik tulang dan daging. Kemudian Nabi SAW menyebutkan tentang sifat wanita surga ini. Beliau mengatakan, "Lau anna imra'atan min nisa'i ahli jannah." Andai kata seorang bidadari dari penghuni surga, ittala'at ilal ard, dia melongok ke bumi, ngelihat aja ke bumi. Apa yang akan terjadi? Lawala Nabi SAW mengatakan, la adha'at ma bainahum, antara langit dan bumi ini akan terang benderang. Itu perempuan surga melihat terang benderang, ditambah lagi dengan aromanya yang wangi sekali, yang memenuhi dunia. Wala nasifuha ala ra'siha, kerudung yang di kepalanya wanita itu lebih baik dari dunia dan isinya. Maka apa yang kita cari? Bagaimana kalau sudah
bidadari berdoa. Antum berusaha jamaah jangan sampai bidadari berdoa. Kenapa? Kalau bidadari berdoa berarti istri antum tidak solehah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tu'zi imra'atun zawjaha fid dunya. Jangan sampai seorang istri, ibu-ibu dengerin nih, jangan sampai seorang istri menyakiti suaminya di dunia. Illa qalat zaujatuhu minal huril ain. Kalau itu terjadi, maka calon istrinya dari bidadari surga itu akan berdoa mengatakan la tu'zi. Yang pertama dia mengatakan jangan disakiti dia. Qatalakillah. Ini doanya dia. Semoga Allah membinasakanmu. Bayangkan ibu-ibu, gimana kalau sampai bidadari surga berdoa, kira-kira dikabulkan enggak sama Allah doanya? Marah bidadari surga. Qatalakillah. Semoga Allah memusnahkan, membinasakan. Fa innama huwa indaki dakhil yushiku an yufariqaka ilaina. Tuh, lelaki itu hanya tamu, hanya singgah di tempat engkau. Bentar lagi dia akan berpisah dan bergabung dengan kita. Maka wanita-wanita dunia hendaklah melihat apakah dia termasuk yang durhaka sama suaminya. Apakah dia menyakiti suaminya atau tidak. Dan bagi orang tua yang punya anak wanita, tolong dididik anaknya, dijaga, dirawat anaknya, kasih tahu, nak, jangan sampai bidadari surga berdoa. Jangan sampai. Karena dalam hadis ini disebutkan akan berpisah denganmu, nggak bakal ketemu lagi nanti sama istrinya, kecuali istrinya diampuni dosanya oleh Allah, kemudian masuk ke dalam surga. Kemudian dalam hadis yang lainnya Rasulullah SAW menjelaskan, beliau mengatakan, ala ukhbirukum bi nisaikum min ahli jannah. Maukah kalian aku kasih tahu istri-istri kalian yang bakal menjadi penghuni surga? Kayak apa nih? Ibu-ibu supaya lihat posisi dia. Rumahku surgaku, nah jadikan rumahku surga. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-waludul wadudul a'udu ala zawjiha. Wanita penghuni surga itu adalah seorang wanita yang pengasih, yang penyayang, nggak kasar ngomongnya. Ada istri-istri, kemarin ada pertanyaan, Ustaz, gimana Ustaz? Ana ini ada dua akhwat yang ana lihat. Yang satu cantik Ustaz, tapi ngomongnya kasar, judes. Ada perempuan yang judes, kalau ngomongnya nggak sesuai dengan wajahnya. Kalau lihat tidak pantas si ayu. Kalau seperti orang nggak lihat wajahnya kayaknya kalem, ketika ngomong kelihatan judes, pedes kalau ngomong. Itu bukan termasuk penghuni surga. Nabi tidak menyebutkan. Al-wadud, penyayang orangnya, romantis sama suaminya. Ia suka gombal sama suaminya. Karena kita tahu boleh bohong dalam rumah tangga, boleh. Jadi istri nggak suka sama suaminya, dia mengatakan wallahi Ustaz, ana ini benci sama suaminya. Tapi kalau di depan suaminya dia seakan-akan cinta sama suaminya, nggak apa-apa. Itu termasuk dusta yang diperbolehkan. Al-walud, yang subur. Kalau subur ini kadang-kala nggak bisa dirubah. Ada orang yang Allah sudah ciptakan mandul, tapi tetap dia berusaha dan berdoa, minta kepada Allah
agar dikasih anak. Nggak berhenti punya anak. Suaminya mau punya anak lagi. Ada perempuan yang suaminya kepingin punya anak, nambah yuk anak. Aduh mas, wis kesel. Ada yang seperti itu, merasa lelah, merasa capek. Nabi alaihissalatu sebutkan ini, yang menghuni surga itu yang suka punya anak. Dan perempuan jangan takut punya anak lagi. Capek, usah, lelah, usah. Mungkin engkau masuk surga dengan kelelahanmu hamil dan membesarkan anak-anak. Itu bisa jadi pintu surga untuk engkau. Yang ketiga sifat penghuni surga ini, kata Nabi alaihissalatu wassalam, al-a'udu ala zawjiha. Itu ibu-ibu pada berdiri nggak dapat tempat. Ya, ibu-ibu bisa merapat mungkin jamaah. Jadi yang disediakan tenda ini buat bapak-bapaknya. Iya. Ibu-ibu dikasih tenda. Ada. Kecil tendanya jamaah. Nah, sabar ibu. Kadang-kala ada bapak-bapak yang boleh. Nah, kalau dizalimin, ini apa yang harus dilakukan? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, allati idza adat aw udhiyat ja'at hatta ta'khudh bi yadi zawjiha. Kalau perempuan ini dizalimin sama suami, disakiti sama suami, atau perempuan ini yang melakukan kesalahan. Ibu-ibu tolong perhatikan. Kondisinya perempuan ini disakiti sama suaminya atau menyakiti suaminya. Apa yang dilakukan oleh penghuni surga ini? Ja'at hatta ta'khudh biyadi zawjiha. Perempuan ini akan datang menjumpai suaminya, bukan mendiamkan suaminya. Ada perempuan kalau ada masalah sama suaminya malah menjauh. Ternyata penghuni surga ini nggak menjauh. Dia datang, dia pegang tangan suaminya, lalu dia berkata, wallahi la adzuqu ghamdan hatta tarda. Demi Allah, aku tidak akan memejamkan mataku sampai engkau memaafkan aku. Subhanallah. Bapak-bapak punya enggak istri kayak gitu? Mudah-mudahan. Yang pertama, yang kedua. Kadang-kadang orang mengatakan yang pertama Ustaz dolim Ustaz. Mudah-mudahan dikasih yang kedua yang seperti itu. Antum dapat satu, nggak bisa ngurusin yang satu. Tapi jamaah rahimakumullah, seorang wanita diciptakan oleh Allah sebagai perhiasan dunia yang paling indah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dunya mata' wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Dunia ini perhiasan. Sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah istri yang saleh. Bukan yang cantik. Kalau antum mendapatkan istri yang cantik, bisa jadi membawa bala dan petaka buat kita ketika dia tidak salihah. Ada istri yang akhirnya suka sombong sama suaminya sendiri, karena suaminya mungkin kulitnya hitam, dianya putih. Mas, awakmu itu bersyukur oleh bujuku aku. Masya Allah. Ada yang seperti itu jemaah? Ada enggak? Banyak. Nah, mungkin enggak banyak. Karena istri yang cantik, misalnya istri yang lebih daripada suami. Ada istri yang lebih kaya daripada suaminya. Dia senantiasa mengungkit-ungkit kepada suaminya, mengatakan, Anda itu beruntung dapat istri kayak Anda. Subhanallah. Apakah seperti itu membina rumah tangga? Nggak bisa. Anak akan bacakan nasihat seorang wanita jahiliyah sebelum Islam.
masa ini sebelum Islam. Ternyata ada wanita-wanita yang memiliki fitrah yang mulia. Dia mempersiapkan putrinya untuk hidup di surga. Di surga di dunia dan di surga di akhirat tentu. Perempuan ini istri dari Auf bin Malik, namanya Ummu Iyas. Ketika dilamar putrinya ini dengan salah satu bangsawan yang kaya raya, yang dihormati di kampung halaman, sang ibu berkata kepada putrinya ketika putrinya dijemput oleh suaminya. Apa kata ibundanya? Dan tolong setiap ibu memberikan nasihat ini kepada putrinya. Tolong setiap ayah duduk sama putrinya memberikan nasihat ini. Kebanyakan orang tua mempersiapkan putrinya itu untuk bekerja. Disiapkan putrinya sekolah dari SD, TK, SD, SMP, SMA, kuliah, supaya bekerja bisa cari duit. Itu kebanyakan orang tua berpikir buat anaknya, nak, supaya dapat pekerjaan. Sehingga terlihat ketika anak itu menikah, kata bapak, kamu gak boleh berhenti kerja. Pesan bapak, padahal sudah jadi milik orang lain. Ketika putri kita nikahkan dengan seorang lelaki, kita tuh ada serah terima sama dia. Tapi masih ada intervensi dari orang tua, mengatakan kamu nggak boleh berhenti kerja. Di sini tampak niat orang tua dari awal, memang ingin anaknya bekerja cari duit supaya bisa bantu orang tuanya. Mungkin seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Sehingga terkadang muncul ungkapan-ungkapan yang sebenarnya tidak harus keluar dari lisan, tapi lisan itu adalah cerminan hati. Ada orang tua yang mengatakan, nah, kamu bekerja, nanti kalau sampai ada apa-apa sama suami kamu, kamu sudah siap. Jadi anaknya dipersiapkan untuk bercerai. Itu yang terjadi. Memang kan kalau sudah punya kerja, mau cerai sama suami itu nggak terlalu beban. Biasanya wanita yang ibu rumah tangga itu beban kalau bercerai. Dia berpikir, ya Allah, anak makan dari mana, anak hidup dari mana. Makanya perempuan yang punya kerjaan bahkan mungkin gajinya lebih besar daripada gaji suami. Tenang dia. Bahkan dia gugat cerai pun tidak ada masalah. Minta berapa maharnya, anak balikin. Karena perempuan kalau gugat cerai kan balikin mahar. Maharnya berapa? Seperangkat alat sholat. Anak kasih 20 perangkat alat sholat. Karena dia begitu. Maka tolong orang tua mempersiapkan anak perempuannya. Anak perempuan itu bekerja mungkin. Jadi ibu, harapan. Ini harapan besar orang tua, anaknya menjadi seorang ibu, menjadi istri seseorang, daripada bekerja. Maka siapkan anaknya untuk menjadi istri, dan siapkan anaknya untuk menjadi ibu untuk generasi masa depan. Jadi kalau mau disamakan lelaki dengan perempuan, nggak mungkin, jemaah. Ada persamaan-persamaan, iya. Dan Allah menyamakan mereka dari perintah-perintah, iya. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa beramal soleh, lelaki atau wanita, sama dalam urusan beramal soleh. Dalam kondisi dia beriman, maka Allah akan berikan penghidupan yang layak, yang indah, yang baik buat dia. Laki atau perempuan sama. Tapi ada tugas-tugas yang nggak mungkin. Mungkinkah seorang wanita jadi supir truk? Niat
Karena bapaknya supir truk, nak, ini ada persamaan laki sama perempuan, nak. Abah berharap kamu melanjutkan profesi bapak. Nggak ada yang kayak gitu jemaah. Ada perempuan yang mau. Kadangkala ada aktivis gender, enggak harus bersama, ya sama. Kalau harus sama-sama, sama dalam semuanya. 5 orang jadi supir truk, 5 orang laki-laki supir truk, 5 orang. Dan mungkinkah antum gantian sama istri? Anak supir truk, Ustaz. Anak alhamdulillah biasanya anak Senin sampai Rabu, Kamis sampai Sabtu itu istri anak yang supir truk. Anak ngurus. Ada seperti itu? Nggak ada, karena siapa yang mau? Maka tolong dengarkan nasihat ini. Bukan untuk menzalimi wanita, tapi untuk mengangkat derajat wanita. Bukan untuk memojokkan wanita, tapi untuk memberikan ruang yang sesuai dengan posisi dia sebagai seorang wanita. Sang ibu Ummu Iyas mengatakan kepada putrinya, "Ai bunayya, wahai putriku, innaki faraqti baitaki allati minhu kharajti." Putriku, engkau akan berpisah dengan kita. Engkau akan meninggalkan rumah di mana engkau lahir di sana. Wa usyukil ladzi fihi darajti, dan sarang tempat engkau mendapatkan cinta dan kasih sayang dari orang tua. Jamaah ketahuilah, seorang putri dinikahkan itu bukan karena kebencian orang tua. Seorang putri dinikahkan karena kecintaan orang tua. Engkau akan berpisah, akan hidup bersama seorang lelaki lam ta'rifi, yang kamu belum mengenalnya, wa qarinin lam ta'lafi, dan seorang teman yang engkau belum terbiasa dengan dia. Ini berarti mereka tidak pacaran, jamaah, sama sekali. Dilamar sesuai dengan syariat. Antum kalau kepingin lihat perempuannya boleh nazar. Dan ketika wanita dilihat jangan pakai kerudung, boleh dibuka kerudung. Dalam kondisi seorang suami yang ingin nazar kepada calon istrinya, dibuka, dia pakai pakaian rumah, dia pakai pakaian rumah, dilihat, dan tidak boleh bersolek. Kenapa? Jangan sampai seorang wanita yang hendak dilihat oleh calonnya dia bersolek. Karena kalau bersolek jadi cantik nih. Nanti ketika dia menikah, malam hari bangun tidur dilihat istrinya, loh, itu dia penipuan ya, nggak boleh. Boleh penipuan. Nah, jadi kalau dilihat tolong seperti biasa. Ini Ummu Iyas menikahkan putrinya tanpa pacaran. Maka dikatakan engkau belum kenal sama dia, belum terbiasa dengan dia. Kenapa dinikahkan? Sudah cocok. Dilihat akhlaknya, dilihat agamanya, udah pas nikahkan. Kemudian fakunilahu amatan, wahai putriku, jadilah engkau budak wanita buat suamimu. Rendahkan dirimu sehingga engkau menjadi budak buat suamimu. Ustaz, masa anda memperbudak diri? Iya. Buat wanita-wanita yang ingin rumahnya jadi surga, jadikan dirimu budak buat suami. Apa yang akan terjadi kata ibunya? Yakun laki abdan, suamimu akan jadi budak buat engkau. Apa yang kau inginkan akan dikasih. Istri itu kalau jadi budak buat suaminya, suami akan jadi budak buat dia. Jadi pesuruh. Seorang istri mengatakan, "Mas, aku kok kepingin mas ya pakai sabuk emas, mas." Suami langsung tanya, "Mau yang berapa kilo dia?" Itu tuh ketika istri jadi budak buat suaminya, suami akan jadi budak buat dia. Jadi pesuruh apa saja, "Mas, aku kepingin," dikasih semuanya. Wahfadi lahu khisalan asyar, aku minta engkau menjaga 10 perkara. Yakun laki zukhron, 10 perkara ini akan jadi tabungan yang indah buat engkau.
jadi bekal buat hidup. Yang pertama, apa yang dikatakan oleh Ummu Iyas? Yang pertama dan yang kedua, fal khusyuk lahu bil qanaah. Engkau tunduk buat dia dengan selalu qanaah, nerima. Sifat yang pertama. Wa husnus sam'i lahu wa ta'ah, dan dengarkan serta patuh. Ibu, suami kadangkala pulang bawa rezeki lebih, alhamdulillah. Kadangkala pulang nggak bawa oleh-oleh, ngomong, afwan deh, hari ini nggak dapat apa-apa. Apa kata istrinya? Mas, kamu pulang selamat, anak udah seneng mas. Masya Allah. Kona nerimo dengan apa? Suami apa adanya suaminya. Pernah terjadi suami istri ini lagi ribut. Akhirnya sang istri ngomong, Mas, gimana kalau kita saling menulis kritikan? Apa yang tidak aku sukai dari Mas aku tulis, Mas yang tidak sukai dari aku tulis. Sudah, kasih kertas suaminya, istri masuk ke dapur, nulis dia penuh kertasnya. Sudah, kasih. Sudah Mas, sudah, kata suami, dikasih. Tukaran kertas. Dibaca sama suaminya. 1, aku gak suka kamu kayak gini. 2, 3, 4, ya Allah, ternyata banyak. Selesai sudah, sang suami membaca. Istrinya datang, Mas, kok kosong kertasnya Mas? Apa kata suaminya? Dek, aku menerima engkau apa adanya, Dek. Kalau kita melihat kepada kekurangan, siapa yang tidak punya kekurangan? Tapi kita diperintahkan untuk melihat kepada kelebihan. Sebagian perempuan, Masya Allah, anak sering kali dapat curhatan perempuan sampai panas kuping anak. 1 jam menceritakan kejelekan suaminya. 1, 2, 3, 4. Anak ngomong sama dia, afwan ukhti, emangnya suami ukhti nggak punya kebaikan? Ya ada lah Ustaz, kata dia, tapi lupa sama kebaikan. Maka ini menjadi masalah. Bagaimana akhirnya bidadari itu murka berdoa? Karena nggak qanaah perempuan ini. Terima suaminya apa adanya. Terima. Dia punya kesalahan, Ustaz, suami anaknya terus terang, kalau tidur ngorok, ya sudah diterima. Ada di suami istri, Masya Allah, ada seorang syekh cerita suami istri menikah, malam pertama subhanallah, suaminya tidur ngorok. Sang istri biasa tidur nggak ada suara, tenang tidurnya. Akhirnya suaminya ngorok, digoyangin gitu kan. Mas kata dia, ada apa? Enggak. Akhirnya suaminya nggak ada suara kan, tahu-tahu ngorok. Begitu sampai 2 pekan sering dibangunin suaminya. Apa kata suami? Sudah, aku ceraikan kamu. Si istri nggak sabar. Si suami juga mungkin nggak ngobatin diri. Kalau sang istri sabar sebulan, 2 bulan, insya Allah dia kangen sama ngoroknya suaminya. Kalau tidur suaminya keluar kota, ya Allah, kok nggak ada suara gitu. Dia itu setel radio itu gimana supaya ada suara gitu kan. Dia seperti itu. Itu karena kebiasaan dia. Seperti orang yang rumahnya di pinggir jalan, itu tiap hari dia dengar mobil lewat, ini lewat. Kalau dia tidur di hotel nggak bisa tidur karena nggak ada suara. Maka tolong kita membiasakan diri qanaah. Cukup. Suami juga sama. Istri qanaah, kemudian dengarkan dan taat kata ibunya. Seorang ibu mewasiatkan kepada anaknya untuk taat dan patuh kepada suaminya. Kadang-kala ada orang tua yang ngomong sama putrinya, nah kamu jangan mau disuruh-suruh sama suamimu, minta pembantu. Ada pesan-pesan seperti itu. Sehingga ketika menikah sudah ada yang gak enak. Mas, aku gak biasa masak mas, aku gak biasa nyuci, aku gak biasa gini. Dan antum harus lihat, seorang laki harus lihat,
Kalau dia menikah dengan orang kaya, maka siapkan duit yang banyak. Yang menikah dengan wanita cantik, siapkan duit yang banyak. Kenapa? Perawatannya mahal. Betul. Antum coba beli mobil baru harga 80 juta dengan mobil baru harga 3 miliar. Sama perawatannya. Kan sama aja. Makanya antum kalau menikah lihat fulusnya cukup enggak. Kalau kira-kira nggak cukup buat beli bedaknya, jangan. Ada kadang kelahiran perempuan sekali perawatan berapa? 2,5 juta. Ya Allah, habis gaji itu buat perawatan coba. Antum nggak lihat seperti ini, enggak lah, anak cari yang murah-murah aja. Ada yang bedaknya 8.000, 10.000, Bismillah. Maka tadi antum harus siap-siap. Cuma sebagai seorang wanita, tolong orang tua ketika sudah menikahkan putrinya, kasih nasihat taat sama suami. Dan ini dalam Islam jelas. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang wanita terbaik, allati idza amartaha ata'atka, kalau disuruh taat patuh. Suami ngomong, "Dek, jangan keluar, Dek ya." Ada wanita yang maksa, "Mas, boleh lah Mas, ini arisan Mas, tidak apa-apa." Kadang-kala suami, tidak enak, ya sudah nggak apa-apa, berangkat. Tapi hatinya nggak nyaman karena ada pemaksaan. Tahan, dengarkan. Dipanggil sama suaminya, "Istriku," katakan sami'na wa ata'na. Dengar dan tahan. Yang kedua dan yang keempat, fattafaqudu li mawdi'i 'ainihi wa anfihi, fala taqa 'ainuhu minki 'ala qabihin wa la yashummu minki illa 'ala atyabirihi. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, jaga pandangan mata suamimu dan jaga penciuman suamimu. Jangan sampai suamimu melihat sesuatu yang tidak disukai. Dan jangan sampai suami mencium aroma yang tidak enak. Maka ibu-ibu tuh di rumah harus selalu cantik. Jangan pernah jelek. Tapi yang terjadi kebalikannya, kebanyakan perempuan itu kalau keluar rumah cantik. Dan subhanallah, sebagian perempuan itu jemaah, kalau keluar rumah, datang mungkin acara pernikahan atau acara apa, berubah wajah. Sampai ini ada kisah teman anak cerita, ada di Surabaya cerita, nggak tahu di Ampel sana atau di mana. Ada seorang suami pulang sore hari jalan kaki ke rumah, dia lihat ada perempuan naik beca, senyum-senyum perempuan ini sama dia. Dia senyum tuh, loh, ternyata istrinya aja. Karena betul sebagian wanita itu, ya Allah, benar berubah. Kalau sudah bersolek itu berubah wajah. Seharusnya kayak gitu tuh di mana? Di rumah, bukan di luar. Jangan di rumah sambil ya bajunya bolong-bolong gitu, pakai daster kadang-kadang. Terus parfumnya minyak kayu putih. Iya Mas, aku loro waktu Mas. La haul. Ini nasihatnya, jangan pernah tercium aroma yang enak. Makanya antum kalau lihat di Arab itu ya, kenapa di Arab itu terkenal parfum? Antum kalau tahu dikatakan 70% parfum itu dijual di Arab. Antum lihat toko parfum, kalau antum masuk ke Zam-Zam Tower itu, wallah, kanan kiri depan atas semuanya toko parfum. Dan perempuan hendaklah wangi untuk suaminya. Perempuan kalau wangi di luar, tercium sama laki-laki, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Ahmad, ini hadis Nabi, bukan dari anak. Nabi ingin menciptakan masyarakat yang kondusif, fitnah itu sedikit, fitnah wanita khusus. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ayyuma ra'atin, wanita mana saja, istaqtarat, yang dia menggunakan parfum, famarat ala qaumin, kemudian dia melewatin kaum lelaki dan aromanya tercium sama lelaki-laki tersebut,
fahiya zaniyah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perempuan itu pezina, kata Nabi. Berat. Maka tolong wanita menjaga suami orang. Ingin suaminya tidak digodain istri orang, tolong suaminya dia jaga suami orang. Jangan sampai dia melakukan sesuatu yang suami akhirnya suami orang melihat kepada dia. Akhirnya terjadi yang namanya apa? Pelakor. Alhamdulillah. Jadi ingat perempuan, tolong. Anak ingat ini kisah berulang kali yang disebutkan di beberapa kajian di Jepang. Di Jepang, subhanallah. Itu kalau ini tradisi apabila baik dan tidak bertentangan dengan syariat kita ambil harus. Perempuan Jepang itu kalau suaminya keluar rumah mau kerja atau berangkat, itu diantar sama istrinya sampai ke pagar. Kemudian sampai pagar rumah pulang enggak, sama istrinya dilihat suaminya sampai menghilang dari pandangan mata. Setelah suaminya tidak kelihatan, istrinya masuk. Ketika suaminya pulang, istri selalu di rumah. Ini orang Indonesia yang cerita. Anak selalu dibukain pintu, dibukakan jaket anak, dibukakan sepatu dan kaos kaki anak, dan sudah disediakan air panas, Ustaz. Kaki anak itu dikumbi air panas, dipijat. Allahu Akbar. Ada bapak-bapak yang kayak gitu yang kasih hadiah. Terbalik. Masuk terbalik jangan. Jangan terlalu menjelitkan istri Anda. Maka itu nasihat. Jadi ingat, perempuan beli parfum di rumahnya, pasang di rumahnya. Di Arab itu ada parfum yang berbentuk dupa. Dupa banyak. Jangan antum mau lihat kemenyan di Arab, banyak kemenyan di Arab itu kan. Ono dukun. Kemenyan, iya banyak itu kemenyan dijual. Itu untuk wangi-wangian. Dan digunakan oleh bangsa Arab jahiliyah untuk sesajen. Dulu mereka yang memang diekspor oleh orang-orang Arab dulu oleh orang-orang Yaman, oleh daerah Jazirah Arab ke negeri Syam, karena kebanyakan mereka menyembah berhala-berhala, dan yang digunakan media untuk mendekatkan diri kepada berhala itu menyan. Tapi menyan itu sarana untuk wangi-wangi, nggak ada masalah sebenarnya. Baik. Yang kelima dan yang keenam, fattafaqut liwaqti manamihi wa ta'ami. Dua. Yang kelima keenam, tolong perhatikan waktu tidur dan waktu makannya. Perhatikan. Ini ibu pesan sama anak, dan anak rasakan. Anak kadang-kala capek tidur, itu pintu kamar nggak dikunci sama istri. Anak-anak naikin bapaknya, ya Allahu Akbar, kita tuh jadi sakit hati. Ya Allah, kenapa kayak gini? Maka tolong perhatikan para wanita, ketika suaminya istirahat, bikin kondisi rumah tenang. Anak-anak yang rame-rame, bapak lagi tidur, jangan rame-rame, ayo main di luar semuanya, kasih mainan sesuatu. Tolong jaga waktu tidurnya suami, khususnya ketika dia capek. Dan waktu makan, kadangkala ada suami sampai rumah di meja makan kosong, atau istri udah masak nasi tapi nggak dipencet jemaah. Terjadi sampai rumah, alhamdulillah dek lapar nih, makan bismillah. Ya mas, tenang mas, buka. Ya nggak mateng segono. Apa yang dilakukan istri? Bilang, mas tunggu 2 menit. Dia cari ke rumah tetangganya. Dia cari kemana? Minta nasi, afwan nasinya nggak matang. Jangan sampai bu mas, afwan mas, lupa. Sabar mas, ya sajam mas. Sabar. Ini sudah lapar jangan 1 jam. Makanya seorang wanita harus cerdas gitu. Ketika ada masalah sudah, nggak usah dikasih tahu suami. Mas tunggu sebentar mas. Cari tetangga, cukup 1 piring suami itu. Minta beli atau apa, datang ke suami. Afwan mas, minta maaf banget mas, ya telat mas, ambilkan.
Maka dengan cara seperti itu dikatakan oleh ibundanya gadis ini, fa inna haratul ju' mulibah, panasnya lapar itu membakar. Makanya orang kalau lagi lapar biasanya marah-marah. Kenapa orang kalau puasa disuruh sabar? Karena dia lapar. Kadang-kadang di lampu merah ada orang terlalu rapat mobilnya, hati-hati mas. Dia masalah itu, ini tidak ada masalah ini gitu dia. Cuma karena lapar semua, jadi semua mau diserangap sama dia. Kemudian watan risun murtiba, dan orang kalau kurang tidurnya kurang, biasanya dia marah-marah juga. Maka tolong dicukupkan. Istri harus jadikan rumah surga. Nggak ada suami marah. Jadi mana perutnya selalu kenyang. Jadi kalau ada seorang istri yang tahu suaminya suka donat, kadang-kala bikin donat 3 buat suami, dimakan sama anaknya, itu kadang-kadang suami marah. Maka anti perlu bikinkan saklusin donat. Dia kurang mas ini mas, foto mas. Bikin dia itu benar-benar kenyang, nggak marah, tidur cukup, makan enak, selesai. Yang ke-7 dan yang ke-8, jaga hartanya dan jaga keluarganya. Jaga, jangan dihabur-haburkan uangnya suami, jangan, secukupnya. Kemudian jangan benci sama keluarganya suami, jangan. Walaupun nggak suka, Ustaz, mertua anak ini zalim Ustaz, mau seorang wanita kayak gitu. Nah, tapi tetap kau jaga perasaan suami. Kau katakan, mas, aku akan sabar mas, karena engkau adalah surgaku mas. Katakan seperti itu. Kalau mungkin dia menikah, suami sudah punya anak, jaga anak-anaknya suami. Terjadi seorang gadis nikah sama duda, janda nikah sama duda, tapi duda bawa anak. Maka tolong perhatikan anak, agar suami cinta sama si perempuan ini. Kemudian yang terakhir, yang ke-9 dan yang ke-10, fala ta'sinna lahu amran wa la tafshinna lahu sirra. Jangan pernah durhaka kepada perintah, jangan pernah bermaksiat kepada perintahnya, dan jangan menyebarkan rahasianya. Ibu-ibu, tolong dinding rumahnya menjadi pagar kuat menyimpan rahasia. Suaminya zalim, suaminya kayak gini, suaminya melakukan kesalahan, jangan laporan sama orang tua. Berusaha diperbaikin sendiri. Jangan sampai akhirnya cerita sama sohibnya, tersebar. Anggaplah suaminya ini mungkin chatting dengan seorang wanita. Ini aib, ini dosa. Chatting dengan bahasa-bahasa yang vulgar. Sang istri nggak perlu cerita sama teman-temannya. Dia kalau mau tanya, datang ke seorang ustaz, ke seorang alim ulama, tanya, Ustaz, ada seorang lelaki, seorang suami ini suka chatting dengan perempuan, bagaimana sikap istri? Nggak perlu ngomong suamiku, ceritakan laki-laki. Jaga kehormatan suami. Apalagi suaminya ini temannya ustaz. Nah, jangan jaga. Oh gitu, saya terima kasih Ustaz. Berusaha memperbaiki. Apalagi rahasia ranjang, jangan pernah disebutkan. Laki-laki juga yang suka menyebarkan rahasia ranjang. Syarrun nas indallah yaumal qiyamah. Laki-laki yang paling buruk, manusia yang paling buruk di sisi Allah pada hari kiamat adalah rajulun yufdi ila imraati. Lelaki mendatangi istrinya, istri mendatangi suaminya, kemudian dia sebarkan cerita ranjang kepada sohib-sohibnya. Dia mengatakan, oh ini kan istriku. Nah, ada apa kamu ceritakan sama orang? Sudah urusan. Dan jangan sampai akhirnya lelaki yang cerita tentang istrinya kepada lelaki lain, lelaki itu ingin sama istri antum, karena antum sudah bongkar rahasia ranjang. Maka dengan 10 hal ini dijaga, insya Allah bidadari surga tidak akan berdoa. Dia akan menyambut anti sebagai pemimpin di surga. Jadi perempuan yang masuk surga
dari dunia ini, itu akan jadi pemimpin, akan menjadi yang terbaik di antara istri-istri suami. Kenapa? Karena wanita yang masuk surga dari dunia ini masuk surga disebabkan amal dia. Dia beramal di dunia ini. Tapi yang di surga, bidadari surga diciptakan sama Allah tanpa amal. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa saya sampaikan.